yang sudah memulai dan sudah lengkap. Saya menambahkan lalu nanti dilanjutkan perbincangan bersama. Saya mulai dengan satu cerita, lalu satu pernyataan, dan ini apa artinya mencintai diri sendiri. Ceritanya Ignatius. Ignatius itu ketika sudah menjadi jenderal, sudah menjadi pemimpin, menyerahkan banyak urusannya kepada delegat-delegat, wakil-wakilnya. Tapi ada satu hal yang diurusi sendiri, yaitu kesehatan. Itu membuat inspirasi saya, itu contoh bagi saya, contoh mengurusi kesehatan itu sehat, mengurusi kesehatan itu contoh mencintai diri sendiri. Tentu saja kalau sampai berlebihan lalu tidak masuk dalam kategori mencintai diri sendiri, tapi kita mempunyai contoh jelas mencintai diri sendiri, kesehatan, bahkan zaman COVID ini mencintai diri sendiri itu punya aspek nilai sosial juga ya, dengan menjaga diri sendiri. Oleh karena itu pernyataan saya, jangan takut mencintai diri sendiri juga di zaman ini, tapi tetap dengan waspada, kemungkinan keliru, jadi narsis dan egois. Nah, yang ketiga, lalu apa yang saya pahami dari Ignatius mengenai mencintai diri sendiri? Romo Sintu sudah menjelaskan, saya merumuskan begini. Apa itu artinya mencintai diri sendiri? Itu mencintai diri sendiri itu suatu sikap atau perlakuan perlakuan terhadap diri sendiri secara realistis, dinamis dan utuh. Jadi saya ulangi, realistis itu menjauhkan orang tidak narsis. Narsis itu kan semu, jadi cuma bayangan yang orang semut dicerita kayak gajah, itu narsis. Jadi tidak realistis, lalu dinamis karena perjalanan hidup ini kan, bahkan pengenalan diri yang disebut Romo Sindu itu kan berkembang dari waktu ke waktu. Dinamis dan utuh. Utuh itu saya ambil dari gagasan Ignatius. Dalam perjalanannya, Ignatius yang juga pernah ada dalam titik-titik simpang egois dan narsis itu sampai kepada cinta diri yang sehat. Utuh itu artinya dalam menyintai diri itu memperhatikan aspek-aspek lain. Jadi cinta pada sesama, cinta pada Tuhan, relasi dengan alam, dengan yang miskin, dan yang lain. Oleh karena itu, kalau mau dijelaskan lagi dengan negatif, bukan narsis, bukan egois, bahaya dari cinta diri yang warnanya narsis itu kan, bahayanya kan, itu membeku pada dirinya sendiri sampai tidak terkoneksi dengan yang lain. Oleh karena itu, ciri orang narsis itu kan, bahkan dalam relasi pun itu untuk kepentingannya. Jadi yang narsis itu dipahami sebagai mengagumi diri sendiri, self admiration yang berlebihan sampai akhirnya orang beku, bahkan orang bisa hancur pelan-pelan. Saya kadang-kadang membayangkan kalau politikus itu narsis dan egois, betapa masyarakat bisa buruk ya. Nah, itu jadi saya ulangi, mencintai diri sendiri dalam terang latihan rohani itu sikap dan perlakuan terhadap diri sendiri yang realistis, dinamis, dan utuh dengan unsur-unsurnya. Nah, dengan demikian orang lalu berkembang, hidupnya berkembang dan bermakna dalam relasinya yang utuh tadi dengan Tuhan, sesama, ciptaan juga. Ciptaan misalnya, kalau orang narsis itu ada ciptaan misalnya taman yang indah, foto tidak rusak gitu. Enggak apa-apa, yang penting sebagai. Tapi kalau orang mencintai diri secara sehat, itu ada sisi itu relasi dengan alam, dengan Tuhan, dan yang lain. Itu kurang lebih yang pertama yang mau saya sampaikan. Untuk selanjutnya, bagaimana supaya kita bisa tumbuh di dalam mencintai diri sendiri yang katakan ideal, seturut kita diciptakan, turut asas dan dasar menurut latihan rohani. Ya dilatih setiap hari. Itulah fungsi buku yang ditawarkan oleh jaringan doa Bapak Suci sedunia itu. Jadi, dan
saya memang menyusunnya berdasarkan latihan roh. Jadi sudah 2 kali ini diajak Romo Sindu dan teman-teman bagaimana menghadirkan latihan rohani itu untuk hidup sehari-hari. Karena itu yang dicita-citakan Ignatius. Jadi kalau orang sampai kenal pada spiritualitas Ignatian itu yang bertambah apa? Yang bertambah ya modalitas hidupnya, cara menghayati hidupnya. Yang guru semakin guru, yang penulis semakin penulis, yang rumah tangga semakin begitu yang akan terjadi dengan mendulang cinta. Nah, dalam arti ini lalu menjadi jelas bahwa mencintai diri sendiri yang benar itu tidak sama dengan narsis dan egois, tetapi memang dalam proses ada wilayah-wilayah seakan-akan itu bertemu. Nah, itulah perlunya lalu latihan rohani menjadi relevan di zaman ini. Di dalam situasi masyarakat dengan media sosial yang dikatakan oleh Frater Sim tadi pekat, ya, kompetitif dan bahkan agresif, lalu menjadi lebih penting lagi, relevan lagi latihan rohani supaya tidak keliru. Karena kalau akhirnya keliru, mencintai diri sendiri secara keliru itu muaranya itu destruktif, menghancurkan diri sendiri. Dan itu kalau terjadi secara komunal menghancurkan kelompok. Dan itulah yang menjadi keprihatinan Bapak Suci dan juga gereja. Nah, dalam arti ini sudah jelas mencintai diri sendiri tidak sama dengan narsis, tapi bisa ada titik-titik sana. Terus mungkin juga ada bagaimana mau mencintai diri sendiri kalau tidak mengenal diri, sudah disebut oleh Romo Sindu tadi. Nah, proses pengenalan diri yang tertata itu tadi yang ditawarkan oleh latihan rohani. Karena pada dasarnya latihan rohani itu kan cara untuk mengatur hidup dan menaklukkan diri. Mengatur itu artinya supaya lebih tertata arahnya, mungkin energinya sama. Menaklukkan diri karena pada dasarnya memang ada unsur-unsur dari hidup ini yang perlu ditaklukkan supaya atau dijinakkan. Bahkan mencintai diri sendiri pun itu supaya tidak salah arah, lalu perlu ditata, perlu imbang. Nah, tema mendulang cinta sebetulnya memang membantu ke sana, membantu kita untuk sampai kepada cinta diri dan cinta sesama, cinta Tuhan dan cinta alam ciptaan. Di semua bahan itu diambil dari latihan rohani. Bagi mereka yang sudah mengenal latihan rohani akan menangkap dengan jelas, dan terutama dari bagian yang disebut kontemplasi mendapat cinta. Jadi inspirasinya saya ambil, saya eksplorasi dari sana untuk dibahasakan menjadi langkah selama setahun ini, dimulai dengan asas dan dasar, dan secara khusus didalami kontemplasi mendapat cinta. Sebuah bahan latihan rohani yang barangkali penting untuk saya jelaskan sedikit. Kontemplasi mendapat cinta itu terjemahannya, tapi sebetulnya kata yang dipakai itu kontemplasi sebuah perjalanan akhirnya sampai kepada cinta Tuhan atau cinta seperti Tuhan mencinta. Karena itu di bagian bahan buklet itu ada muaranya ada pada pengalaman berlabuh pada cinta Tuhan. Jadi kata Spanyol yang dipakai itu alcanzar, bukan mendapat tapi sampai ke sana. Titik tolaknya adalah cinta Tuhan. Sehingga orang bisa berlabuh ke sana, dan inspirasi latihan-latihan rohani yang ada di buklet ini mengarah ke sana. Tapi saya katakan tadi di zaman ini juga tidak perlu lalu takut untuk jatuh pada narsis dan egois. Jalani saja. Kalau takut nanti malah tidak bisa berkembang sama sekali. Karena itu tadi saya garis bawahi keterangan mencintai diri sendiri ada sisi dinamis. Dinamis itu termasuk memungkinkan pergulatan menghadapi kecenderungan narsis. Kalau memang anak sejak kecil sudah diajarkan, bahkan ada budaya narsis, bisa diajarkan spesial terus, padahal tidak, lalu ya lama-lama akan jatuh narsis. Tapi tidak perlu berkecil hati juga, karena ada peluang untuk mengolahnya, dan mendulang cinta itu termasuk cara untuk itu.
pengalaman cinta akan Tuhan menjadi titik tolak di dalam pergulatan perjalanan mencintai. Kalau dalam konteks perjalanan Ignatius kan kurang lebih dipetakan seperti webinar ini. Pertama, mencintai diri sendiri dalam terang cinta Tuhan ini. Jadi saya berharga karena cinta Tuhan. Jadi tidak tergantung bagaimana orang menilai saya, bagaimana orang berkomentar pada saya, tidak tergantung bagaimana ayah ibu saya mengharapkan saya lahir seperti apa. Itu kembali kepada keberadaan itu. Saya bahasakan luapan cinta Tuhan. Halnya menjadi dinamis karena unsur-unsur tadi yang saya sebut itu ikut mewarnai, termasuk situasi zaman ini. Mengapa cinta Tuhan? Bukankah di tengah pandemi COVID ini dengan korban banyak orang di seluruh planet bumi ini, secara jujur cinta Tuhan juga dipertanyakan. Benar. Namun sekaligus benar juga di tengah pandemi dirasakan tangan-tangan dan hati tulus cinta Tuhan. Tenaga kesehatan, ilmuwan, masyarakat, pemerintah. Oleh karena itu, situasi apapun mengundang kita untuk kita tetap berjalan supaya terus mendulang cinta Tuhan dan hidup ini, dunia ini menjadi dunia dengan unsur dinamisnya atau energinya energi cinta, dan ini tidak terbantahkan kebenarannya. Paus Benedictus sebelum ini mengatakan begini, cinta Tuhan itu fundamental untuk hidup ini dan menyelaminya akan menuntun ke pertanyaan mengapa siapa Tuhan dan siapa saya dan bagaimana berelasi. Betapa strategis kata-kata Paus ini atau tema kita mendulang cinta ini, karena tanpa ini kita beriman bisa keliru, beriman beragama bisa keliru. Jadi bayangkan kalau beragama menjadi keliru sementara agama di masyarakat kita itu menjadi instrumen strategis untuk hidup bersama. Oleh karena itu penting untuk terus melatih diri mendulang cinta Tuhan ini. Saya lanjutkan mengenai Paus ini. Tentu saja sekaligus disadarkan oleh Paus dan disayangkan bahwa cinta juga ungkapan yang paling sering digunakan dan paling sering disalahgunakan. Nah, dalam konteks ini lalu latihan rohani sehari-hari dengan bahan-bahan yang disediakan itu membantu kita untuk secara dinamis belajar bagaimana mengelola cinta Tuhan. Nah, mendulang cinta Tuhan, tema latihan rohani tahun 2022 ini dimaknai pertama sebagai ini dinamika Ignatius sendiri, sebagai usaha untuk merasakan dalam-dalam anugerah hidup. Di anugerah kita itu kalau diringkas atau dipetakan anugerah hidup, anugerah iman, dan anugerah-anugerah khusus. Itu yang dikatakan oleh Ignatius. Diringkas anugerah hidup tentu dengan segala hal yang terkait, termasuk keluarga, termasuk kesehatan, lalu anugerah iman, dan anugerah-anugerah khusus. Itu yang menjadi bahan utama latihan rohani kita. Nah, setelah merasakan itu, yang kedua, kita menanggapi positif undangan menularkan cinta Tuhan itu. Mendulang cinta Tuhan itu, di satu sisi itu kita mendulang cinta Tuhan untuk mengalami cinta itu, sisi lain yang juga sangat penting untuk menularkannya. Dan itu sebetulnya hakikat dari cinta. Hakikat cinta itu kayak virus menular, cinta yang benar. Bahkan bahwa kadang-kadang kesulitan penularannya itu tidak kita sangka, tapi hakikatnya cinta yang sejati itu mengembang. Demikian dalam bahasa kontemplasi mendapat cinta, hidup menjadi bermakna karena dalam segala mencinta dan melayani Tuhan. Saudara-saudari, bagian terakhir secara singkat, mendulang cinta menyajikan 12 tema, dan dari bahan-bahan akan ikuti saja. Jadi kalau ditanya itu menggunakannya gimana? Itu kan tema 1 bulan, ya. Pelan-pelan di setiap hari dan tidak terburu-buru. Jadi kadang-kadang hanya 1 poin, ayat kitab isinya juga tidak terlalu banyak. Ini menganut
pedagogi bukan banyaknya, mendalamnya, dan seturut irama perjalanan keseharian kita. Nah, jejak pengalaman Ignatius itu menjadi panduan dalam berjalan bersama, dan dalam berjalan bersama menekuni hidup ini. Dimulai dengan merenungkan hidup ini, luapan cinta Tuhan, Januari, lalu Tuhan itu kan tidak hanya mencipta, atau menciptanya itu kan tidak selesai dengan kita lahir. Lalu bagian berikutnya, Februari, Tuhan tidak hanya mencipta, tapi juga melindungi sejak dini. Dan lebih daripada melindungi sejak dini, melengkapi dengan anugerah iman. Katakan, loh, kalau kita, misalnya aja kita ambil contoh, kalau kita sejak kecil sudah diajari tanda salib, itu kan sebenarnya cara mentransfer anugerah iman itu. Lebih daripada semua, cinta Tuhan juga nyata pada bentuk dan hal unik masing-masing. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi pergulatan sulit. Dan virus narsisme itu ikut mempersulit ini. Jadi, saya kok tidak sama dengan Romo Sindu atau Frater Siwi, Romo Sindu kok tidak sama dengan saya. Itu kalau sudah dipermasalahkan, nah itu sudah akan menghabiskan banyak waktu. Sementara Ignatius mengajarkan, ayo kita lihat masing-masing. Masing-masing anugerah-anugerah unik, sampai kita itu diyakinkan unik di sini. Unik tidak harus dalam arti spesial yang dikatakan Romo Sindu itu harus beda dengan yang lain, tapi bahwa orang bisa mencukuri apa yang diterima sehingga bisa mengembangkannya, dan dengan demikian juga mampu mencukuri keunikan orang lain. Ini yang ideal. Keterciptaan kita dengan anugerah kemerdekaan manusiawi tidak hilang, bisa membawa kita untuk menolak dan untuk mengikut atau menolak, karena itu masih ada peluang dosa. Jadi peluang dosa rusak, dan narsisisme, egoisme itu kan tidak pada dirinya langsung itu dosa, tapi bisa menjadi kendaraan untuk semakin berdosa. Nah, terus sampai akhirnya pelan-pelan dibimbing kepada cinta Allah pada Yesus, dan Juni misalnya memandang luka lambung Tuhan. Juli itu penebusan tidak hanya menebus, tapi juga menyelamatkan, tapi juga menggerakkan orang untuk ikut terlibat di dalam penebusan dan lain-lain, sampai akhirnya kita berlabuh pada cinta Tuhan. Nah, catatan terakhir ini yang mau saya tambahkan, tekniknya setiap latihan rohani dijalankan dengan 3 daya jiwa. 3 daya jiwa yang dimaksud Ignatius itu ingatan, budi, dan kehendak. Oleh karena itu caranya mengingat, kadang-kadang menelaah itu bertanya mengapa kok begini, ada ide yang lain enggak, menelaah, mengelola dengan akal budi, menelaah, membiarkan Tuhan bekerja lewat daya-daya jiwa kita, lalu dengan kehendak untuk merasa-rasakan, sehingga apa yang diinspirasikan, apa yang diwahyukan mengenai diri kita, itu menjadi sesuatu yang memperbarui. Kalau dalam dinamika Ignatius, pengalamannya kan hanya mau mencari diri sendiri, pelan-pelan terbuka, akhirnya digerakkan oleh mencintai sesama dengan tanpa meninggalkan hal-hal positif yang sudah ada dalam perjalanan cinta sendiri, cinta diri yang sehat itu. Demikian latihan rohani dari waktu dan dari bahan ke bahan menjadi pengalaman bulan cinta dengan coraknya syukur karena cinta Tuhan, formatif karena terus mendidik. Latihan rohani itu selalu punya corak formatif. Tadi saya katakan dalam rumusan apa itu mencintai diri sendiri itu dinamis, formatif karena terus mendidik kita, dan akhirnya juga rasuli dalam arti mendorong untuk menularkannya kepada sesama. Itu yang menandai kekasan spiritualitas Ignatian. Saya pikir itu saja, Frater Siwi, saya kembalikan, nanti bisa dilanjutkan dengan
perbincangan bersama. Terima kasih. Terima kasih.